Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya ingin ngomong agak ngelantur ya. Artinya ngelantur itu ya nggak tersusun, nggak sistematis, nggak ada konsepnya. Mau ngomongin tokoh-tokoh yang saya kenal ya. Saya kenal itu maksudnya ada di media massa gitu loh, ya kan. Pertama Gus Nur ya. Habis itu Muldoko, habis itu Mahfud MD, terus ngabalin. Menarik nggak? Menarik ya. Gus Nur itu yang dikenal tuh dia pertama terus terang ya, jujur, maksudnya secara intelektual itu jujur ya, terlepas dari bahasanya ya, tapi dia apa ya, jujur, nggak kayak pejabat-pejabat itu yang jaim ya, jaga image dan menyembunyikan kebohongannya. Mending mana coba? Mending penguasa yang kelihatan sempurna di depan media dan banyak bohongnya itu, atau kayak Gus Nur yang kasar ya, nggak semua kasar, tapi kesan orang itu dia menyerang dengan kegeraman yang pol gitu, ngegas dia kalau ngelihat, apalagi kalau udah ngomong soal Banser sama NU. Kesel dia. Gus Nur. Kesel dia Gus Nur itu ya, karena kita paham sejak lama itu bukan kasus yang terakhir. Pesantren tahfiznya dihalang-halangi, dibasuki di desa Melimping di Malang, itu bukan itu sih untuk kesekian kalinya. Nah sekarang, kemarin tuh dia dipolisikan ya, karena dia dianggap menghina dalam wawancara dengan siapa itu, Refli Harun di podcastnya Gus Nur ya. Gus Nur bukan Gus Dur ya, katanya gini ya, ini ucapan yang melaporkan sendiri orang NU itu ya. Nah, nggak usah disebutin namanya. Semua juga udah tahu. Saya lupa maksudnya. Katanya Gus Dur kenapa dilaporin, karena dia itu menghina NU. Katanya NU itu diibaratkan sama Gus Dur itu disupir punya supir yang mabuk katanya. Itu supirnya mabuk, terus keneknya itu apa gitu ya. Itu penumpangnya orang PKI, penumpang di NU yang dia gambarkan sebagai sebuah bis tadi, karena ada supirnya orang mabuk katanya. Kemudian ini yang membuat dia diperkarakan ke polisi ya. Terus kan bis itu ada keneknya, kenek bisnya itu apa istilahnya, teler gitu, teler podo ya kalau mabuk ya. Terus penumpangnya aneh-aneh isinya, ideologinya itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ada liberal, ada Syiah, ada PKI. Sebenarnya itu nggak khas Gus Dur ya, karena rupanya di video yang diungkap oleh Gus Dur yang kemarin itu, dia ngutipkan itu ucapan Habib siapa itu, karena NU sekarang seperti bis, terus supirnya mabuk, kata Habib itu ya, bukan kata Gus Dur. Makanya saya turun ya. Nanti kalau udah ganti supir saya naik lagi. Jadi soal supir ini ya, saya ingat waktu masih ada Metro Mini di Jakarta. Metro Mini, angkutan umum dalam kota di DKI Jakarta. Sekarang kan udah nggak ada itu, udah diganti yang lebih tertib. Dulu supir mini itu ugal-ugalan. Saya sering naik supir Metro Mini yang warna coklat kayak yang warna hijau, podo ae iku. Ya, bis tanggung itu Metro Mini namanya juga. Itu ugal-ugalan. Kalau udah ugal-ugalan itu maksudnya, pertama kalau udah penuh dipadetin gitu penumpangnya, dia bilang masih kosong. kosong ke penumpang yang nyegat itu, padahal kita udah kayak pindang di dalam sambil berdiri panas ya, dibilang masih kosong, itu ngeselin. Terus yang kedua, kalau pas ada yang kosong itu cari penumpang, dia nggak dapat, itu supirnya semau-maunya itu, hujan Masya Allah ya, dia kebut zigzag kiri kanan. Kita kan ngeri, sampingnya ada kali
kali di Jakarta tuh kali apa yang hitam itu, bisa kecemplung, kita bisa mati. Saya lebih baik turun tuh kalau ada supir yang ugal-ugalan gitu, nggak mabuk dia, ugal-ugalan. Ya dia untuk ugal-ugalan nggak harus ini toh, nggak harus sekolah sampai doktor di Timur Tengah kan. Untuk jadi ugal-ugalan nggak harus gelarnya dokter. Itu supir-supir yang sebagian ya, orang-orang Batak itu sebagian, nggak semua nih, jangan sampai saya diperkarakan sama orang Batak nih. Oknum ya. Itu kan ada itu, dia semau-maunya bawa penumpang, disangka kita penumpang kaleng rombeng kayaknya ya, padahal kita manusia. Saya lebih baik turun. Ada berita tuh besok-besoknya ya kan, apa namanya, di koran, Metro Mini karena ugal-ugalan nyemplung ke kali yang warnanya hitam tuh. Kebayang. Di tengah kota kan ada kali hitam tuh, daerah mana sih Jakarta tuh ya, masuk saya pernah baca tuh, nyemplung dia. Ya mungkin ya nggak tahu lah, pokoknya menghindari kecelakaan tuh dibanting ke kanan kali atau gimana ya, kan dia suka nyalip tuh. Suka nyalip dia supirnya tuh, entah belum sarapan atau memang ngejar setoran, saya nggak tahu ya. Dan temperamennya juga begitu ya. Ya ini kalau udah begitu kan yang susah semua. Supir itu sama kenengnya dikebukin massa, dibukin warga. Itu penumpangnya kecemplung, ya kalau bisa keluar, kalau mati kelelep gimana? Nyedot air hitam itu, air kali yang penuh polusi itu kan. Itu kenapa kok bisa begitu? Saya lebih suka baik yang Metro Mini kayak baik yang mobil angkot dalam kota. Saya kalau lihat supirnya itu apa, nggak enak bawanya itu, saya langsung turun loh. Nggak apa-apa kan, nambah ongkos itu, daripada nyawa saya dipertaruhkan di tangan orang yang ugal-ugalan. Itu cerita dulu, nggak ada kaitannya dengan ugal-ugalannya ini ya, supirnya NU ya, supir bis NU yang diperkarakan, yang dipersoalkan sama Habib siapa, sama Gus Nur, itu nggak ada urusannya. Ini mah cerita lah, wong ngomongnya juga ngalor ngidul kok. Ini rubrik ngalor ngidul. Sorry, kaki saya ngangkat, sorry belum sarapan jadi ngomongnya nggak jelas. Itu Gus Nur ya, dia diperkarakan lagi, tapi dia di Punjiat Channel saya baca tuh, saya tahunya dari kemarin, dari siapa itu, dari Mister Irianto. Udah lihat belum Punjiat Channel? Apa itu, Gus Nur dipolisikan katanya di Jember gitu. Saya bilang, oh iya, saya belum lihat, tadi semalam saya lihat, saya komentari, saya upload judulnya ini, Gus Nur bukan kecoa. Nonton ya, Gus Nur bukan kecoa, judulnya, lagi upload nih jam 7 pagi ini kan, sekarang hari Kamis ya, insya Allah setengah jam lagi lah. Judulnya Gus Nur bukan kecoa. Kayaknya seru karena ada percikan-percikan intelektual yang saya keren ya, yang saya ungkapkan di video itu. Ada cuplikan-cuplikan, jarang saya melakukan cuplikan-cuplikan untuk kasus Gus Nur aja. Dan Gus Nur saya undang ke tanggal 24 Oktober ya, hari Sabtu jam 8 untuk ikut meresmikan gerakan 1 juta surban, 1 juta sumur Utsman bin Affan, yang sudah ada 12, kita mau bikin 1 juta sumur ya, selama 100 tahun sampai ke Afrika, sampai ke Syam sana, sumur air. Kata Rasulullah, sedekah terbaik adalah memberi air ya, air. Nah itu yang pertama tentang Gus Nur ya. Gus Nur dia mau menghadapi dengan laki-laki sejati sebagaimana kasus-kasus sebelumnya. Nah itulah dia, perlu orang-orang kayak Gus Nur itu. Ada yang bertanya, apakah Gus Nur itu peliharaan polisi atau intel? Dia dipiara, makanya dia jarang ditangkap karena omongannya yang sepedes apapun itu katanya ini memang disetting ya untuk ngacak-ngacak umat Islam ya, untuk mengecek siapa sebenarnya anti pemerintah lewat Gus Nur gitu ya. Pura-pura dia berkelahi dengan Ansor sama Banser itu. Ada pandangan yang begitu, perspektif yang begitu. Jadi dulu zaman Orde Baru kan banyak itu orang-orang yang disusupkan ya di jamaah pengajian, kelihatannya bagian dari jamaah itu padahal orang-orang pemerintah Orde Baru dulu.
Nah itu ada pikiran-pikiran seperti itu. Gus Nur itu sebenarnya ditanam gitu istilahnya sama pemerintah sendiri. Makanya dia berani itu. Kalau nggak ada proteksi politik ya, nggak mungkin dia orang seberani itu. Begitu kata sebagian orang ya. Seperti juga Dr. Tirta itu juga sebenarnya katanya orang pemerintah, untuk menghantam pemerintah supaya tahu peta orang-orang yang anti terhadap kebijakan pemerintah itu siapa aja dari kasus corona. Jadi katanya begitu, tapi saya nggak percaya, ya kan, analisa tentang Gus Nur ini orang Intel ya, apa namanya, ditanam sama Intel. Kalau teman-teman saya banyak yang ditanam di Intel, menjadi Intel apa, lembaga-lembaga survei itu disekolahin sampai luar negeri. Digarapnya waktu jadi mahasiswa ya, sama dengan mahasiswa sekarang, kenapa nggak pada turun tuh, nggak seperti dulu ya, katanya kan udah dijamin 4 tahun ya ininya. Saya nggak sebutin namanya ya, dijamin diguyur uang sampai dia selesai kuliah itu, asal nggak melakukan demo, asal nggak melakukan suara pemerintah, anti pemerintah, dijamin sampai S3 di perguruan tinggi, katanya begitu ya. Nggak tahu, namanya ngomong ngalor ngidur ngelantur itu ya. Kasusnya udah ada dulu ya, sekarang di beberapa lembaga survei itu dulu tanaman apa, binaan pemerintah, person tertentu lah, makanya dia selalu survei-surveinya mendukung rejim. Beberapa teman saya ya dulu makan nasi ini sama ya, makan nasi siram, makan nasi pakai sayur siram di warteg, tapi kemudian dia mendapatkan apa, privilege ya, apa ya, ya begitulah ya, bukunya dibeliin, duitnya dikasih, disekolahin ya pembinaannya lama ya, dan orang nggak sadar memang dia pinter, dicari yang pinter lah, mosok dicari orang bodoh. Dicari yang pinter ya. Saya ada yang percaya, ada yang enggak ya, tapi saya nggak punya data, ngomong asal aja, ngelantur ya. Nggak usah nyebutin nama, kalau nyebutin nama bahaya, karena terlalu banyak namanya. Namanya terlalu banyak ya gitulah, akhirnya orientasinya calon-calon pemimpin ke depan itu sudah dibina sekarang, dan seperti kemarin itu juga sekarang menjadi beberapa dokter-dokter itu ya menjadi orang-orang yang mendukung rejim, ya nggak perlu juga bicara tentang nurani, karena apa yang dia kejar sejak awal, duit ya. Bagaimana menjadi orang kaya, udah susah dia, keluarganya miskin, dia miskin, udah bosan dengan kemiskinannya ya. Kalau saya tidak bosan jadi tukang donat. Saya dulu sebenarnya pengen loh jadi dokter itu, teman-teman saya dokter semua, cuman karena dulu nggak ada yang dukung, dan saya juga kemampuan intelektualnya terbatas, jadi nggak sempat dijaring oleh kelompok-kelompok tertentu. Nggak ada yang menjaring saya dan nyekolahin saya sampai misalnya saya Monash University gitu, nggak ada. Kenapa? IQ-nya kurang, intelektualnya kurang, jadi akhirnya nasib saya jadi tukang donat nih. Ya itu pertama tentang Gus Nur ya. Kalau saya nggak percaya dia orang yang ya, meskipun masa lalunya itu seperti dia ungkapkan sendiri. Saya ingin ini loh, emang kita itu, setiap kita kan punya masa lalu ya. Masa lalu kita itu tidak selalu putih gitu loh. Jangan terus apa, ngungkap masa lalu orang gitu loh. Orang masa lalu kita sendiri juga nggak beres. Masa lalu kita juga nggak bener, akhlak kita nggak bener, nggak taat ke Allah, nggak taat ke Rasulullah, ya kan, bentak orang tua, ya nggak, nyolong duit orang tua, lah ngono nyontek kalau waktu kuliah, itu kan masa lalu yang buruk ya, nggak sholat, ya, nggak bisa ngaji sampai sekarang, itu kan masa lalu yang buruk ya. Jadi nggak usah merasa paling suci gitu loh. Ada pejabat yang kedua ya kan, pejabat ini nggak saya sebutin. dia ini nggak usah saya sebutin, kasih nama inisialnya aja ya, nggak enak saya nyebutin awal lengkapnya itu, LBP ya, LBP. Tadi kan Gus Nur ya, sekarang LBP, nggak usah dikepanjangin ya, pokoknya depannya itu LBP, semua udah tau lah ya. L-nya tuh kasih clue ya, L-nya tuh Luhut ya. B-nya itu
B-nya itu kalau nggak salah Binsar ya, P-nya Panjaitan ya, LBP. Pernah berantem sama Said Didu, kata Said Didu itu LBP yang dipikir cuma uang diperkarakan ke polisi, gak jadi tuh, gak diterusin tuh, udah dipanggil sama polisi, tapi kata Said Didu, saya menghormati PSBB katanya, nggak boleh keluar dulu, nanti kalau udah PSBB-nya selesai baru saya manggil polisi, mau dipanggil polisi. Nggak dipanggil lagi tuh Said Didu. Dan LBP ini suka ini ya, kalau dia itu wawancara saya lihat khasnya tuh, kan dia sering dikritik ya sama intelektual merdeka ya, termasuk dikritik sama siapa itu, Said Didu itu loh, dan yang lain-lain lah, nggak kasus Said Didu aja. Pokok malah si Ihsanuddin Nursi bilang LBP itu ada di online ya, LBP itu lebih bahaya dari COVID-19 coba. Rizal Ramli juga nyerang terbuka di mana, di apa nih, di TV One, meskipun dia nggak sebut nama, tapi dia bilang gini, ya semua udah orang tahu lah, ayolah come on, kira-kira begitu ya kalau pakai bahasa Inggris ya, berhentilah saat-saat gini, berhentilah selama setahun mikirin negara gitu loh, jangan mikirin diri dan kelompoknya. Kata Rizal Ramli. Itu bunyinya apa tuh, Rek? Nah, LBP itu kalau ini ya, suka kalau diwawancara itu suka nyerang lawan-lawan politiknya, nggak nyebut nama, tapi dia bilang gini, saya tahu Anda lah, jangan begitu, kata LBP, saya tahu masa lalu Anda. Maksudnya dia menyerang lawan-lawan politiknya, bahwa lawan politik itu nggak bersih masa lalunya, padahal ya dia juga sama. Jadi itu ciri khasnya, jadi ada kontradiksi ya, itulah. Dia menyerang lawan politiknya, jangan begitu, saya tahu siapa Anda, kata LBP itu ya. Tapi kan yang diserang nggak bisa membalas karena dia dalam posisi wawancara dan memberikan keterangan sepihak ya, apalagi dia nggak nyebut nama. Tapi kan kita tahu siapa LBP di masa lalu ya, sejak tahun 2000 itu ya, sejak zaman Megawati lah, sudah begitu saya tahu, karena ada yang datang ke rumah tahun 2000 ngasih tahu, ini loh orangnya, ini. Dah, Gus Nur, LBP seberapa menit tuh? Wah, udah 17 menit deh. Terus apa lagi ya? Oh ya, sekarang Pak ini deh, kita ngomong, ini pejabat-pejabat ini perlu kita kupas sih satu-satu. Maksudnya jangan begitu gitu loh, kalau pimpin rakyat itu deh, berakarlah ke rakyat, jangan berakar ke kekuasaan gitu. Meskipun posisinya sebagai pejabat publik lah, pejabat publik diangkat, digaji oleh siapa? Oleh rakyat kan, duitnya kan dari pajak-pajak yang rakyat makan di restoran dipajekin ya, terus motor dipajekin, segala dipajekin, kan semua pajak-pajak dari rakyat itu kan disetorkan ke negara nanti dalam bentuk APBN kan, anggaran pendapatan belanja negara, dan itu yang untuk membiayai dan menggaji menteri, presiden, pejabat, semua pejabat itu. Nah berarti pejabat itu pelayan masyarakat kan, tapi kok jadi waktu jadi pejabat itu kok mentang-mentang ya rakyat itu kok jadi RSS ya, rakyat semua salah, pemerintah jadi benar semua, pejabat benar semua, nggak ada yang salah. Iki lah keliru sebenarnya, sakjane keliru ya, keliru karena pemerintah itu jangan sampai menjaga rakyatnya supaya salah, tapi rakyat itu berkewajiban menjaga pemerintahnya supaya nggak salah. Kenapa pemerintah dijaga supaya nggak keliru, nggak melakukan deviasi, penyimpangan-penyimpangan? Karena pertama, pemerintah itu bukan seperti rakyat, pemerintah punya kekuasaan besar. Rakyat kan nggak punya kekuasaan yang diatur, ya kan? Kemudian di samping kekuasaan, dia diamanahi untuk mengelola anggaran yang triliunan itu, loh. Bahaya kan kalau nggak sampai ke masyarakat kan, atau sampai dulu sih, dulu saya pernah dengar cerita ya, dana PNPM zamannya SBY diturun. Ini saya ngomong sama RT ya, salah satu RT di sini, udah turun dananya, zaman PNPM zaman SBY. Udah turun Pak, ini ngomong di pinggir kebun, ini nggak usah saya sebutin ya. Berapa? Ya dari sananya sih 250 juta, terus sampai sini, sampai desa maksudnya tinggal 150. Ya, 250 tinggal 150 gitu ya.
hilangnya banyak benar di jalan. Kok banyak hilangnya ya nggak tahu katanya. Kata RT itu. Jadi loh, itu kan pemerintah ya yang menggelapkan uang rakyat yang harus nyampe itu. Kayak kasus sekarang itu, siapa yang ngomong itu? Oh ya, Ihsanuddin Nursi di channelnya ini, di channelnya siapa? Helmi Yahya bicara. Kalau ngasih bantuan sembako dalam masa krisis ini, kalau bisa uang aja, jangan sampai ini, jangan sampai sembako beras, karena rawan untuk hilang di jalan tuh, dikorupsi maksudnya. Contoh, kata Ihsanuddin Nursi, lihat aja ya di Helmi Yahya bicara. Waktu dia wawancarai Ihsanuddin Nursi. Ihsanuddin Nursi ini kata Helmi Yahya kan dulu pernah jadi rektor di Perbanas ya. Perbanas itu perguruan tinggi ya, Perbanas di Jalan Rasuna Said. Nah, si Helmi ini pernah jadi dosen di Perbanas itu ya. Nah, dia cerita Ihsanuddin Nursi itu mengusulkan supaya bantuan sembako jangan pakai sembako karena rawan korupsi. Contoh katanya, misal dia cerita ya, misalnya beras tuh 11.000 sekilo misalnya, kan dicari nanti yang 9.000, kan ada margin 2.000 toh dari anggaran 11.000 kan, 2.000 kali berapa ton tuh, dapat berapa miliar dia itu, misalnya begitu ya. Belum minyaknya, belum telurnya, belum nanti ada kata ini ada apa kemasannya, kan ada bungkusnya tuh, belum bungkusnya itu kan duit juga itu. Misalnya bungkusnya 5.000 rupiah anggarannya, cari yang 2.000 misalnya. Ada margin 3.000. Lah 3.000 kalau kali sejuta berapa? 3.000 kali sejuta. Lah udah 3 miliar. Hanya untuk apa packagingnya aja. Nah, itu mendingan pakai uang langsung ke rekening. Ke rekening kan nggak bisa dipotong, ke rekening pribadi yang menerima bantuan tuh loh, ditransfer. Ya begitu. Ini kembali ke LBP. Habis ke LBP saya mau ngomong ke Pak Mahfud ya. Ya LBP begitulah cirinya ya. Kata orang-orang dia menteri segala urusan ya. Tapi waktu demonstrasi kemarin dia nggak muncul. Dia takut sama demonstran, nggak berani ngasih komentar ya. Karena menohok itu Undang-Undang Cipta Kerja itu menohok soal investasi kan bahasanya investasi, untuk meningkatkan investasi, sementara Menko Maritim dan Investasi kan Pak LBP. Katanya untuk mendatangkan investasi, tapi buruh menolak undang-undang itu, kan aneh itu. Ya aneh menurut pemerintah, tapi ya memang harus ditolak menurut buruh dan mahasiswa karena merugikan rakyat ya. Usaha LBP itu sekarang siapa ya? Pak ini ngomong nggak jelas sih, ngomong ngantur. Sebenarnya ini ada konsepnya ya. Konsepnya itu semacam Pesantren Jolali channel ini, channel Pesantren Jolali semacam kanalisasi, membuat kanal untuk menjadi tempat sampah bagi rakyat yang nggak bisa ngomong gitu. Setidak-tidaknya tersampaikan unek-uneknya lewat mulut saya ya kan, supaya agak berkurang penderitaannya, kekesalannya gitu kira-kira. Jadi ini semacam kanalisasi. Jadi saya nggak ngomongin orang sebenarnya, tapi fungsinya adalah menyalurkan keresahan ya, tukang cireng, keresahan tukang donat keliling, keresahan tukang somai, tukang nasi kuning, tukang martabak telur, tukang cilor ya, milor, dan tukang es potong ya, tukang sos sepatu, tukang rujak pikul ya, rujak dorong dan lain-lain itu yang nggak bisa ngomong, tapi kehidupannya terhimpit tuh, terhimpit. Kemarin saya ketemu ini orang ojol Grab ya, ojek online. Dia udah 3 bulan PM tuh putus mitra, jadi nggak ada penjelasan, pokoknya dia nggak bisa narik aja udah 3 bulan. 3 hari berturut-turut nggak punya bensin, motornya nganggur di rumah, nggak ada bensin. Istrinya kerja, baru kerja di pabrik garment, sehari masuk 2 hari libur ya, anaknya banyak ya kan. Ngobrol ke rumah nggak bisa berkutik, dia udah cari ke teman-teman yang proyek ini, semuanya teman-temannya yang kerja itu, yang bikin proyek begini, semuanya berhenti semua, jadi bingung juga ya. Dan dia mau kalau
bawa mobil ke luar kota jadilah, tapi ya bawa mobil apa untuk apa, jadi semuanya bisa nyupir gitu, dan keahlian dia nyupir ya. Nah, ini kan gimana ini orang-orang kayak gini yang mengeluh ke pemerintah, nggak bisa ngomong, nggak bisa, ya udah saya omongin aja gitu ya. Dan dengan mengkaitkan dengan pejabat-pejabat yang nggak pernah mengeluh karena duitnya banyak. Dia mengeluhnya dengan cara yang lain ya, mengeluhnya karena di demo terus sama rakyatnya ya, dianggap sebagai pejabat yang brengsek, yang nggak becus ya. Dan dia ngeluhnya karena dia diserang secara pribadi dan diserang keputusan-keputusan politiknya yang nggak memihak rakyat. Itu ngeluhnya pejabat tuh loh maksudnya ya. Kalau soal duit nggak mengeluh dia, untuk telepon nggak usah beli, dapat sekian ratus ribu, dana komunikasi, listrik nggak usah bayar karena dibayarin rumah dinas toh. Kemudian apalagi, gaji tinggi tiap bulan dapat, tabungan udah miliaran, kayak Pak LBP itu udah hampir berapa triliun tuh, hampir ya banyak ya, berapa triliun kekayaannya Pak itu siapa, hampir berapa triliun ya, berapa miliar, berapa triliun kekayaan Pak LBP itu loh. Jadi nggak, keluhannya itu nggak soal duit, tapi kalau teman-teman saya itu keluhannya duit, hariannya nggak punya, 10.000 aja nggak punya, gitu. Nah, nggak kerja harian, tukang sampah juga paling jam 10 gini baru dapat 10.000, nanti sampai sore udah kerja sampai maghrib baru dapat 50 ya, belum dipotong makan, ya kan, siang maksudnya. Kalau nggak keluar tukang sampah, nggak nyari sampah, ya udah, sampah juga susah sekarang, yang plastik nggak ada ya, begitulah ya. Ya berbahagialah, bersyukurlah pejabat tuh ya masih punya gaji, masih punya makan, listrik nggak bayar, apa nggak bayar, semua dibayarin, ada income tetap gitu, pendapatan tetap lah. Kalau orang kebanyakan pegawai negeri nggak banyak kan, paling 3 juta ya, pegawai swasta juga pada tutup.